Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adikku, para mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Dengan nikmat-nikmat inilah, alhamdulillah, kita dapat menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Saat ini juga kita bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, yaitu bulan dilahirkannya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan diturunkannya beliau di muka bumi ini menjadi rahmat bagi kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara launching asistensi agama dan etika Islam yang merupakan salah satu kewajiban bagi adik-adik yang mengambil mata kuliah agama dan etika Islam sebagai nilai praktikum yang akan diberikan di akhir semester. Adik-adik yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa tugas kita di muka bumi ini salah satunya adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada syarat-syaratnya, yaitu ibadah kita dilakukan dengan benar, mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita harus berilmu. Maka karena urgensi atau sangat pentingnya ilmu ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Adik-adik yang dirahmati Allah, ya, tentu di sini adalah yang pertama, ilmu yang wajib di sini adalah ilmu berkaitan dengan agama. Karena dalam kita beribadah kepada Allah ada ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah yang langsung ya kita laksanakan ya dalam rangka penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sholat, ya, puasa, zakat, dan seterusnya. Yang itu perlu ilmunya. Ya. Oleh karena itu menuntut atau belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu menjadi wajib. Adik-adikku yang dirahmati Allah, tentu sama-sama kita tahu ya bahwa orang yang berilmu itu jauh lebih mulia dibandingkan orang yang tidak berilmu. Ya. Maka kita bisa ambil pelajaran
karena ya Nabi Adam alaihissalam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka para malaikat diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah, ya, akan meninggikan beberapa derajat di antara kalian. Yang pertama adalah orang yang beriman dan kedua adalah orang yang berilmu. Adik-adikku yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, kita bersyukur karena meskipun kita sudah sampai di perguruan tinggi, ya, tahap belajarnya kita masih diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk mempelajari, ya, agama kita, yaitu agama Islam, yaitu di mata kuliah agama dan etika Islam. Adik-adikku yang dirahmati Allah, namun tentu yang lebih penting, ya, dari mata kuliah agama ini adalah, adik-adik yang dirahmati Allah, bagaimana mata kuliah ini tidak sekedar menjadi syarat lulus saja, ya. Setelah mendapatkan nilai A, B, atau AB dan seterusnya, kemudian setelah mengambil, kemudian hilang begitu saja, tidak ada dampaknya. Padahal, ya, adik-adikku yang dirahmati Allah, kita tahu kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, ya. Dan ketika kita ingin hidupnya selamat di dunia dan di akhirat, ya, tentunya nilai-nilai agama yang kita yakini ini harus kita amalkan dan tentunya harus kita ilmui. Rasul mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa ingin bahagia hidupnya di dunia, dia harus berilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa ingin hidupnya bahagia di akhirat, juga harus berilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa ingin kehidupan di dunia dan di akhiratnya bahagia, ya, fa'ali bil ilmi, maka dia juga harus berilmu. Tetapi masalahnya adik-adik yang dirahmati Allah, banyak sekali para penuntut ilmu kemudian tidak berdampak ilmunya dalam hal perbaikan kehidupannya. Apa masalahnya? Gitu ya. Nah, ini PR bagi kita. Berarti ada yang salah, ya, dalam hal ketika dia menuntut ilmu. Nah, yang pertama yang harus kita perbaiki adalah masalah niat. Ya, adik-adik. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang itu akan mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Fa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa, ya, hijrah atau ingin berubahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka akan berikan, ya, Allah berikan, akan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa, ya, hijrahnya itu karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka Allah akan kembalikan kepada apa yang ia niatkan. Adik-adikku yang dirahmati Allah, seringkali bisa jadi kita ini kuliah itu salah niat. Apalagi kuliah agama, bahaya kalau sampai salah niat. Niatnya hanya ingin sekadar lulus. Sehingga yang penting daftar hadirnya itu terpenuhi, kemudian kuliah ujian ngerti, ya, udah setelah itu selesai. Tidak, ya, maka niatnya kita perbaiki dari awal. Ayo kita belajar agama ini, baik itu saat kuliah ini sampai seterusnya, karena menuntut ilmu belajar itu sampai kita mati, ya. Itu kita niatkan karena ingin supaya kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridho kepada kita. Ya, kita niat supaya apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu benar. Kita belajar agama supaya kita menjadi orang baik, ya, menjadi orang yang benar, ya, yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meniatkan karena itu, maka insya Allah kita akan serius, ya. Akan serius saat mengikuti kuliah. Akan serius saat mengikuti nanti asistensi agama Islam. Ya, tidak hanya sekedar hadir, kemudian minggu besok izin dan seterusnya, tapi kita akan serius. Ingat adik-adik, untuk asisten di agama Islam ini nanti ada 6 kali pertemuan. Maka adik-adik harus serius niat untuk belajar, karena nanti di sana ada belajar Al-Qur'an, ya, di sana ada belajar tata cara beribadah dan seterusnya. Maka perlu diniatkan dari sekarang yang baik, supaya apa? Energinya nanti tambah. Kalau sudah salah niat dari awal, ya, maka bisa jadi kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa yang menjadi harapan dari kita menuntut ilmu itu tidak berbekas. Ya, seperti
Orang yang ingin mendapatkan jagung tetapi yang ditanam tidak menanam, yang ditanam rumput ya, maka tidak akan pernah mendapatkan jagung. Tetapi kalau kita tanam ya jagung beneran, maka jagungnya dapat, rumputnya dapat, biasa jadi di situ tempat ya burung puyuh bertelur dan seterusnya, kita dapat semuanya. Kalau kita niatkan menuntut ilmu itu karena Allah ya, insya Allah adik-adik nilai dapat, kemudian perbaikan dapat dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, adik-adik yang dirahmati Allah, yang perlu kemudian menjadi perhatian kita para penuntut ilmu itu adalah ya menghormati ya guru-guru kita. Saat ini adik-adik semuanya serba daring ya, karena COVID-19 ini semuanya serba daring. Adik-adik masuk via Google Meet atau via Zoom, kemudian ada yang alasannya karena sinyal, bisa jadi kemudian kameranya dimatikan. Padahal sesungguhnya itu sudah ada aturan-aturannya. Kalian meskipun belajar dari rumah, silakan pakai pakaian yang rapi ya. Kemudian siapkan buku, ya, siapkan ruhnya sehingga pas kuliah itu benar-benar memperhatikan ya. Tetapi sayangnya masih ada sebagian di antara kita itu yang hanya sekedar menghidupkan linknya saja ya, masuk ke link, kemudian setelah itu kameranya ditutup, tinggal tidur. Bahkan sempat ada yang waktu itu nampak ya, ada saudara kita yang saat kuliah tidak memakai baju dan ketahuan saat kameranya dinyalakan. Naudzubillah. Kalau ingin ilmu kita berkah adik-adik, ilmu kita ini memberikan dampak yang baik pada diri kita adik-adik yang dirahmati Allah, maka kita juga harus menghormati ya guru-guru kita ya. Belajar dari guru itu lebih baik dibandingkan dari buku, karena di situ ada doa, ada keberkahan dan seterusnya. Bisa jadi kita baca Google itu lebih pintar, tetapi nilai-nilai keberkahannya itu kurang. Apalagi belajar ilmu agama. Tentu kita perlu guru. Nah, maka ketika kita belajar nanti apakah itu dengan dosen yang ada di kelas kita ya, tidak hanya mata kuliah agama Islam, agama dan etika Islam, tetapi mata kuliah lain ya, baik itu fisika, kimia, matematika dan seterusnya di prodi masing-masing. Kita beri penghormatan ya kepada guru-guru kita, kepada dosen-dosen kita. Dengan cara apa? Adik-adik itu serius mengikuti perkuliahan, datang tepat waktu ya. Kalau di pesantren-pesantren adik-adik ya, pesantren-pesantren Jawa, pesantren-pesantren yang ada di kampung, itu luar biasa seorang murid ya, itu menghormati gurunya. Tidak berani murid itu datang ya terlambat ya, setelah gurunya masuk kelas. Jadi murid itu sudah masuk kelas ya, waktu saya belajar di madrasah saat itu ya. Jadi kami datang itu harus lebih awal dibandingkan guru. Kita ingin apa? Ingin keberkahan dari ilmu yang kita cari, seperti itu. Kemudian adik-adikku yang dirahmati Allah, berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat adalah sabar. Memang kita diberikan ya kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan akal ya oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu ya kapasitasnya itu jauh lebih canggih dibandingkan komputer. Tetapi ya adik-adik, di antara kita ini ada perbedaan. Bisa jadi ada yang sekali diajar sama dosen ya, sama guru itu langsung paham ya, langsung ngerti. Tetapi ada di antara ya kita mungkin ada yang harus diulang berkali-kali. Nah, maka di sini diperlukan kesabaran, pantang menyerah. Maka ketika adik-adik tidak paham saat belajar di kelas karena mungkin bisa jadi kelasnya terlalu banyak ya, mahasiswanya terlalu penuh sehingga tidak fokus, belum lagi jaringannya dan seterusnya. Maka di sini adik-adik harus punya ya, upaya lebih, yaitu dengan mempelajari secara mandiri di rumah ya. Ini yang dibutuhkan. Kenapa? Adik-adikku yang dirahmati Allah, pemimpin hari esok ya, pemimpin-pemimpin yang akan datang adalah adik-adik yang sekarang hari ini sedang belajar. Maka ya dibutuhkan kesabaran ya yang luar biasa, keuletan ya pada saat hari ini kita menuntut ilmu, sehingga apa? Nanti ketika kita sudah diberikan amanah kesempatan untuk memimpin ya, kita sudah punya daya juang ya, dan kita memiliki ilmu yang memang dibutuhkan. Terakhir adik-adik yang dirahmati Allah, menuntut ilmu yang kita dapatkan itu, ilmu yang kita cari itu kita niatkan ya dalam rangka untuk memperbanyak amal, menghasilkan amal nyata ya, kemudian meningkatkan kualitas ya amal-amal kita. Jangan sampai ya ketika kita menuntut ilmu itu hanya untuk memuaskan intelektual kita saja, pemuasan intelektual. Tetapi harapannya ketika kita menuntut ilmu apapun, wabil khusus ilmu agama ya, kita belajar tentang sholat, kita belajar tentang puasa adalah dalam rangka untuk mengamalkan ilmu-ilmu itu ya,
mengamalkan ilmu-ilmu itu sehingga ilmu-ilmu itu menghasilkan hasil seperti pohon yang menghasilkan buah. Tidak sekadar hanya menjadi wawasan saja yang kemudian tidak diamalkan. Demikian adik-adik yang dirahmati Allah, mungkin sangat singkat ya apa yang bisa saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bermanfaat, memberikan manfaat untuk saya pribadi dan adik-adik sekalian. Sekali lagi selamat untuk mengikuti asistensi agama Islam di Institut Teknologi Sumatera, dan ini akan menjadi bagian dari penilaian adik-adik saat mengikuti mata kuliah agama Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.